lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, semoga semuanya selalu sehat ya anak-anak. Meskipun kemarin mungkin hari Sabtu ada anak-anak yang terdampak banjir, semoga banjirnya cepat surut ya anak-anak. Kemudian anak-anak bisa juga membantu orang tua di rumah untuk membereskan semuanya ya, membantu apapun yang anak-anak bisa. Tetap semangat ya anak-anak. Baik, kita Senin ini tanggal 22 Februari 2021 kita sudah masuk pada subtema yang keempat. Ya, subtema yang keempat, pembelajaran 3 dan 4. Oke ya anak-anak, supaya anak-anak semuanya bersemangat hari ini, nah kita akan bernyanyi lagu Bebek Bebekku. Nah, tentu anak-anak sudah hafal semuanya ya. Bisa semuanya ya anak-anak? Baik, kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyikan dengan semangat ya anak-anak. Semangat ya anak-anak bernyanyinya. Bisa ya anak-anak? Boleh sambil bertepuk tangan. Bebek bebekku, mari kemari, ikutlah aku ke kebun bibi. Di sana banyak kesukaanmu, cacing yang gemuk, oh ayo diserbu. Berebut, berebut, sungguh ramainya. Kuek, 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 bersukaria. Oke, anak-anak semuanya, sudah bisa ya lagu Bebek Bebekku? Baik, sekarang dibuka buku tematiknya halaman 141. Halaman 141. Ya, kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak menyimak bersama-sama ya. Ada banyak tanaman buah di kebun Ino. Ino selalu menyirami tanaman tersebut pagi dan sore. Karena dirawat dengan baik, tanaman Ino tumbuh subur dan berbuah banyak. Nah, sekarang anak-anak dengarkan cerita panen tomat. Paman Jaja adalah seorang petani tomat. Paman Jaja rajin merawat kebun tomatnya. Paman Jaja setiap hari menyiram tanaman tomat. Paman Jaja mengemburkan tanah di bawah tanaman tomat. Paman Jaja selalu mencabuti rumput liar. Paman Jaja juga rutin memberi pupuk. Saat panen, Paman Jaja dapat memetik buah yang lebat. Jerih payah Paman Jaja tidak sia-sia. Paman Jaja senang
karena mendapat keuntungan. Nah, anak-anak, dari cerita panen tomat tadi, nah ya, kita akan mencari tahu ya, agar tanaman tumbuh subur, kita harus merawat dengan benar. Bagaimanakah cara merawat tanaman dengan benar? Nah, sesuai dengan bacaannya. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan anak-anak supaya bisa merawat tanaman dengan benar? Apa yang tadi dilakukan oleh Paman Jaja? Setiap hari apa yang dilakukan anak-anak? Iya, menyiram tanaman tomat. Nah, berarti cara merawat tanaman yaitu menyiram tanaman setiap hari. Nah, kemudian apalagi anak-anak yang dilakukan? Iya, menggemburkan tanah. Ya, selain tadi menyiram tanaman, bisa juga dengan menggemburkan tanah. Nah, selanjutnya apalagi anak-anak? Cara merawat tanamannya? Apa yang dilakukan Paman Jaja? Iya, selalu mencabuti rumput liar. Ya, selalu mencabuti rumput liar. Kemudian ada lagi anak-anak? Iya, satu lagi adalah rutin memberi pupuk. Ya, jadi cara merawat tanaman sesuai dengan bacaan itu ya, Bu Guru ulangi. Yang pertama adalah setiap hari menyiram tanaman. Kemudian menggemburkan tanah. Selanjutnya yang ketiga, selalu mencabuti rumput liar. Kemudian yang keempat adalah rutin memberi pupuk. Ya, memberi pupuk supaya tanaman menjadi tumbuh subur. Jelas ya anak-anak? Baik, itulah cara-cara merawat tanaman dengan benar. Atau bisa juga ya, seperti materi yang sebelumnya ya anak-anak ya, cara-cara merawat tanaman, yaitu dengan pemberantasan gulma. Nah, gulma itu juga rumput-rumput liar. Kemudian penggemburan tanah. Ya, selanjutnya pemupukan. Kemudian pemangkasan. Nah, ini pemangkasan ini dilakukan terhadap daun-daun dan ranting yang rusak atau yang sudah tua. Kemudian yang kelima, menyiram tanaman. Ya, anak-anak masih ingat semuanya ya, cara-cara merawat tanaman. Ya. Selanjutnya ayo menulis. Buatlah kalimat tanya berdasarkan bacaan di atas untuk jawaban-jawaban berikut. Tulislah dengan kalimat tegak bersambung. Oke, nah sekarang anak-anak dibuka halaman 142. Ya. Di situ udah ada jawabannya. Paman Jaja adalah seorang petani tomat. Nah, pertanyaannya bagaimana anak-anak? Masih ingat ya? Kata-kata dalam kalimat tanya. Ada kata apa saja? Ada kata apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan. Nah, sekarang di sini sudah ada jawabannya. Anak-anak tinggal menuliskan apa pertanyaannya ya. Jawabannya adalah Paman Jaja adalah seorang petani tomat. Nah, seorang petani tomat itu merupakan suatu pekerjaan. Jadi, pertanyaannya bagaimana anak-anak? Menggunakan kata apa? Iya, pinter. Jadi, pertanyaannya anak-anak boleh menuliskan ya. Apa pekerjaan Paman Jaja? Awal kalimat selalu dituliskan menggunakan huruf besar ya. A besar. Kemudian nama orang ya. Nama orang Paman P besar, Jaja J besar. Dituliskan dengan huruf besar. Kemudian akhir kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda apa anak-anak? Tanda tanya. Oke, pinter semua ya anak-anak. Lanjut, bagian yang kedua.
Jawabannya, Paman Jaja menyiram pohon tomat setiap hari. Nah, setiap hari berarti kata tanya yang digunakan apa anak-anak? Kapan? Iya, ya, anak-anak tuliskan. Kapan Paman Jaja menyiram tomat? Tanda tanya. Ya, di sini Budian juga sudah memberi contoh menuliskan huruf tegak bersambungnya ya anak-anak ya. Awal kata, awal kalimat tanya ditulis menggunakan huruf besar. Kemudian nama orang selalu menggunakan huruf besar. Kapan Paman Jaja menyiram tomat? Tanda tanya. Selesai anak-anak? Baik, selanjutnya yang ketiga ya. Jawabannya, Paman Jaja merawat kebun tomat dengan rajin. Nah, dengan rajin. Jadi, kata tanya kita gunakan kata bagaimana. Ya, bagaimana Paman Jaja merawat kebun tomat? Bagaimana B huruf besar? Anak-anak menuliskan huruf tegak bersambung dengan rapi ya. Huruf J besar ditulis dari baris paling atas sampai baris paling bawah. Kemudian huruf K, huruf B itu sampai baris paling atas. Tanda tanya jangan lupa ya anak-anak. Baik, selanjutnya yang terakhir ya. Jawabannya, Paman Jaja senang karena mendapat keuntungan. Nah, di sini ada kata karena. Ya, karena mendapat keuntungan. Jadi, kata tanyanya menggunakan apa anak-anak? Karena. Menggunakan kata mengapa. Iya, pinter ya. Jadi, anak-anak tuliskan mengapa Paman Jaja senang. Mengapa M besar ya. Anak-anak diperhatikan menulis M tegak bersambung. Kemudian Paman Jaja menggunakan huruf besar ya, P besar, C besar. Akhir kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Selesai anak-anak? Baik, selanjutnya ya. Ayo lakukan yang bagian bawah. Amati kalimat tanya dan jawaban pada latihan di atas. Nah, anak-anak perhatikan dan amati ya. Kalimat tanya dan jawaban pada latihan di atas. Tentukan penggunaan kata tanya berdasarkan ciri-ciri jawaban. Nah, yang pertama adalah ciri-ciri jawabannya adalah pekerjaan. Jadi kata tanya yang digunakan kata apa? Ya, anak-anak tuliskan ya, apa. Yang kedua, menjelaskan waktu. Nah, ciri-ciri jawabannya adalah menjelaskan waktu. Nah, tadi waktunya adalah setiap hari. Nah, jadi kata tanya yang digunakan apa anak-anak? Kapan? Ya, dituliskan kapan. Bagian berikutnya, ciri-ciri jawabannya menjelaskan cara mengerjakan sesuatu. Ya, cara mengerjakan sesuatu. Nah, bagian atas adalah dengan rajin. Nah, caranya dengan rajin. Jadi, kata tanya yang digunakan kata bagaimana. Iya, tuliskan ya anak-anak. Bagaimana.
Lanjut, kemudian yang keempat, ciri-ciri jawaban menggunakan kata karena. Nah, jadi kalau menggunakan kata karena, kata tanya yang digunakan kata mengapa. Ya, anak-anak tuliskan ya. Mengapa. Sudah jelas ya anak-anak ya. Jadi anak-anak memperhatikan ciri-ciri jawabannya. Bila ciri-ciri jawabannya pekerjaan, kata tanya yang digunakan adalah kata apa. Kemudian bila ciri-ciri jawabannya menjelaskan waktu, ya, mungkin waktu setiap hari, atau pagi, sore, siang, malam, atau jam. Nah, itu juga menjelaskan waktu. Kata tanya yang digunakan adalah kapan. Selanjutnya, yang menjelaskan cara mengerjakan sesuatu adalah kata tanya yang digunakan bagaimana. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri jawaban menggunakan kata karena. Kata tanya yang digunakan adalah kata mengapa. Sudah jelas semuanya ya anak-anak? Oke, selanjutnya untuk halaman 143. Nah, itu adalah ayo berkreasi membuat bunga tulip. Nah, nanti anak-anak akan mempraktekkan membuat bunga tulip hari Kamis ya. Anak-anak menyiapkan bahannya, ada kertas karton, kertas origami, lem, pensil, dan gunting ya. Nanti anak-anak bisa membaca cara membuatnya. Untuk prakteknya nanti hari Kamis ya anak-anak. Kepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya.
Baik, selanjutnya anak-anak dibuka buku tematiknya halaman 144. Ya, kita berlatih matematika ya. Oke, sudah siap? Baik, anak-anak menyimak ya. Pak Darwis memasukkan jeruk-jeruk ke dalam karung. Ada 4 karung jeruk hasil panen. Masing-masing karung memiliki berat yang berbeda. Nah, yang pertama, yang A, karung berisi 5.000 gram. Kemudian karung B, 20 ons. Karung yang C, 3 kilogram. Kemudian karung yang D, 2.000 gram. Nah, anak-anak, kita akan membahas bersama ya anak-anak. Perhatikan karung-karung di bawah. Isilah titik-titik dengan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, anak-anak boleh sambil menyiapkan buku coret-coretannya ya. Kita akan menyamakan satuannya ya, satuan berat, karena di sini bila dilihat ada 3 soal yang satuannya berbeda antara kiri dan kanan. Oke, sudah siap ya anak-anak? Baik, yang pertama A dengan C, 5.000 gram dibandingkan dengan 3 kilogram. Nah, di sini satuannya adalah gram dan kilogram. Satuannya kita samakan ya anak-anak. Gram kita jadikan kilogram. 5.000 gram. Nah, bila 5.000 gram dijadikan kilogram, hasilnya berapa anak-anak? Ya, nolnya berkurang atau bertambah? Berkurang ya, berkurang berapa? 3, nolnya jadi berapa anak-anak? Ya, 5 kilogram ya. Dituliskan dulu anak-anak, dicoret-coretan ya, 5 kilogram. Kemudian dibandingkan dengan 3 kilogram. Jadi jawabannya apa anak-anak? Lebih besar. Iya, pinter. Tuliskan lebih besar. Selanjutnya, karung B dengan karung C. 20 ons dibandingkan dengan 3 kilogram. Nah, satuannya adalah ons dan kilogram. Ya, kita jadikan satuannya kilogram. 20 ons. Ya. Sama dengan ada berapa kilogram anak-anak? 2 kilogram. Iya, pinter. Jadi 2 kilogram dibandingkan dengan 3 kilogram. Jawabannya adalah lebih kecil. Iya, ditulis ya anak-anak, lebih kecil. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Karung B dengan karung D. 20 ons dengan 2.000 gram. Ya, satuannya ons dengan gram. Nah, satuannya kita samakan. Ons kita samakan dengan gram. Ya, 20 ons. Ada berapa anak-anak? Ada berapa gram? Nolnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Iya, menjadi berapa anak-anak? 2.000. Pinter. 2.000 gram. Jadi 2.000 gram dengan 2.000 gram, jawabannya apa anak-anak? Sama dengan. Iya, hebat semua, pinter ya. Sama dengan. Selanjutnya yang keempat. Karung D dengan karung A. Ya. 2.000 gram dibandingkan dengan 5.000 gram. Nah, di sini anak-anak, bila dilihat satuannya sudah sama, berarti bisa anak-anak langsung kerjakan. Jawabannya apa? 2.000 gram dengan 5.000 gram lebih kecil. Iya, pinter. Lebih kecil. Jadi, sudah jelas ya anak-anak, bila untuk membandingkan berat benda
Bila satuannya belum sama, anak-anak harus menyamakan dulu ya. Untuk menyamakan satuan tidak harus sama dengan yang bagian kanan. Boleh juga yang di bagian kanan disamakan dengan satuan yang di sebelah kiri. Bebas ya. Jelas ya anak-anak? Baik, selanjutnya adalah halaman 145 ya. Lingkari satu atau lebih timbangan di sebelah kiri yang sesuai tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, anak-anak simak ya. Kalian anak-anak perhatikan. Yang pertama, itu ada 350 gram, 400 gram, dan 600 gram. Kemudian yang bagian kanan, nah itu ada buah nanas. Berat di timbangan ada berapa anak-anak di situ? Ada berapa gram? 400. Iya. Jadi dilihat tanda perbandingannya lebih kecil. Misalnya titik-titik lebih kecil dari 400. Jadi jawabannya yang cocok yang mana anak-anak? Iya, 350 gram. Jadi anak-anak lingkari bagian yang 350 gram. Oke, selanjutnya bagian yang kedua. Ada 200 gram, 1000 gram, 450 gram. Nah, perbandingannya adalah lebih besar. Nah, sekarang anak-anak perhatikan timbangannya. Ya, jarum timbangan menunjuk angka 800 gram. Ya, perbandingannya adalah lebih besar. Jadi berat yang lebih besar dari 800 gram yang mana anak-anak? Iya, yang 1000. Ya, 1000 dilingkari. Untuk melingkari boleh menggunakan pensil warna ya anak-anak. Selanjutnya, bagian yang ketiga. 150 gram, 550 gram, dan 600 gram. Nah, kemudian tanda perbandingannya adalah sama dengan. Nah, di situ ada dua timbangan ya anak-anak. Jarum yang pertama timbangannya menunjuk jarum 300. Kemudian yang kedua, jarumnya juga menunjuk angka 300. Nah, ini kita jumlahkan dulu ya. 300 ditambah 300 sama dengan berapa anak-anak? 3 ditambah 3, 6. Iya, jadi nolnya ditambah 2. Jadi berapa? 600. Iya, 600 gram. Nah, kemudian tandanya, tanda perbandingannya adalah sama dengan. Jadi, yang mana yang dilingkari anak-anak? Karena sama dengan, jadi yang dilingkari adalah 600. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada timbangan ya, 750 gram, 400 gram, 800 gram. Nah, dibandingkan dengan dua timbangan ya. Yang pertama menunjukkan timbangan berapa? 100 ya, 100 gram. Kemudian yang kedua itu menunjukkan jarum 500 gram. Nah, sekarang kita jumlahkan 100 gram dengan 500 gram. Berapa anak-anak? 600 gram ya. Jadi dibandingkan di situ lebih kecil dari 600 gram. Jadi yang mana anak-anak? 400 ya, bagian yang 400 gram dilingkari atau bagian yang di tengah ya anak-anak. Oke, sudah jelas semuanya ya anak-anak? Baik. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun.
saja, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman amal imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita lanjutkan dengan pembelajaran yang keempat. Anak-anak dibuka halaman 146. 146. Kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Oke, sudah siap ya? Setiap tumbuhan memiliki manfaat yang berbeda-beda. Tumbuhan juga memiliki tempat hidup yang berbeda. Ada tumbuhan yang hidup di darat dan ada juga tumbuhan yang hidup di air. Nah, sekarang anak-anak amati. Ya. Amatilah kedua gambar berikut ini. Nah, apa saja perbedaan yang kamu temukan pada kedua gambar? Nah, ini untuk tumbuhan ya anak-anak ya. Bagian yang A. Nah, tumbuhannya di situ hidup di mana anak-anak? Di darat atau di air? Di darat ya. Kemudian bagian yang B. Nah, di situ ada tumbuhan ya yang hidup di darat dan juga ada tumbuhan yang hidup di air ya. Tanaman dapat hidup di tempat yang berbeda. Bisa hidup di air. Ya, ada juga yang hidup di darat. Oke, selanjutnya anak-anak mendengarkan ya. Ibu akan membacakan cerita tumbuhan air. Anak-anak menyimak bersama-sama ya. Tumbuhan air. Kebanyakan tumbuhan hidup di atas tanah. Bagian akar merupakan bagian dari tumbuhan yang menancap di tanah. Tumbuhan yang hidup di atas tanah dinamakan tumbuhan darat. Ya, anak-anak boleh garis bawahi ya, tumbuhan darat. Tumbuhan yang hidup di atas tanah. Selanjutnya, Ino dan Windy sedang mengamati tumbuhan air. Tumbuhan tersebut bernama teratai. Halaman 147. Cara merawat tumbuhan air berbeda dengan tumbuhan di darat. Tumbuhan air tidak perlu disiram. Meski tidak disiram, tumbuhan air tetap diberi pupuk. Daun tumbuhan air yang menguning harus dipangkas. Bila dibiarkan mati dan membusuk, maka air menjadi kotor. Tumbuhan air pun dapat mati. Oke, baik anak-anak. Nah, selanjutnya untuk tugas anak-anak ya. Anak-anak kerjakan ayo menulis ya. Di buku tematik halaman 147. Bagian yang A. Susun kata-kata berikut menjadi kalimat tanya. Tulis dengan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Ya, anak-anak jangan lupa bila menulis huruf tegak bersambung sambil anak-anak melihatkan abjad huruf tegak bersambung yang dulu sudah pernah Ibu beri contoh. Ya, dilihat lagi cara menulis abjadnya. Ya, cara menulis selalu di baris ketiga. Ya, huruf besar dilihat lagi. Awal kalimat selalu gunakan huruf besar. Kemudian tanda bacanya, nah dilihat. Bila tanda untuk kalimat tanya, tanda baca menggunakan
tanda tanya. Kemudian untuk kalimat berita, berarti ejaannya atau tanda bacanya menggunakan tanda baca titik. Jelas ya anak-anak? Kalian kerjakan halaman 147 langsung di buku tematik. Ya. Kemudian satu lagi tugasnya adalah halaman 150. 150 ya. Ayo berlatih. Nah, di situ tentang perbandingan. Anak-anak menuliskan ya, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Nah, kalau yang ini lebih mudah ya anak-anak, karena satuan beratnya sudah sama. Ya, jadi tinggal dibandingkan. Anak-anak hitung dengan teliti, gunakan coret-coretan boleh, dengan cara susun ke bawah. Bisa semuanya ya anak-anak? Baik, Ibu ulangi lagi. Tugas anak-anak hari ini adalah kerjakan halaman 147, ayo menulis, dan halaman 150, ayo berlatih. Semuanya dikerjakan langsung di buku tematik. Kerjakan dengan teliti, hitung dengan teliti. Untuk menulis huruf tegak bersambung, anak-anak berlatih kesabaran ya anak-anak. Berlatih bersabar. Anak-anak menuliskan dengan pelan-pelan dan hati-hati dan tepat garis. Jelas semuanya anak-anak? Selamat mengerjakan ya anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga pola hidup bersih dan sehat. Semoga kita semuanya selalu sehat dimanapun berada. Oke anak-anak, Tuhan memberkati. Amin.